Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kayudra dengan NPM 2335 10435. Di sini saya akan mengerjakan proyek implementasi perangkat lunak dengan dosen penguji Pak Akmar. Jadi di sini saya membuat sistem informasi point of sales atau sistem smart post gitu berbasis web dengan fitur perhitungan diskon progresif dan manajemen inventory otomatis. Jadi langsung saja di sini ada eh, laporannya kan. Ini kata pengantar. Terus bab satunya ini ada pendahuluan. Nah, ini perkembangan teknologi informasi saat ini membutuhkan efisiensi di berbagai sektor usaha, termasuk pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, jadi saya ngebuat eh, project ini untuk usaha-usaha kecil yang baru merintis. Nah, lebih tepatnya saya membuat smart post pada toko baju. Jadi ini saya spesifikasikan untuk toko baju. Nah, di sini kan bisa untuk kafe, toko retail. Terus dia juga manajemen transaksi konvensional yang mengandalkan pencatatan manual atau sistem kasir sederhana seringkali menghadapi kendala dalam akurasi perhitungan total belanja, kalkulasi pajak, serta sinkronisasi stok barang secara real time. Nah, ini kelemahan utama dari sistem manual adalah tingginya risiko kesalahan manusia atau human error yang dapat merugikan pemilik usaha atau bisnisnya sendiri. Nah, ini untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem penunjang keputusan operasional yang adaptif. Nah, ini proyek ini bertujuan untuk membangun aplikasi kasir berbasis web yang dinamakan dengan Smart POS. Nah, sistem ini dirancang untuk mengoptimasi pencatatan transaksi dan sekalian pajak secara instan. Nah, sebagai target capaian akhir mata kuliah, nah proyek ini akan diselesaikan secara menyeluruh hingga tahap deploy. Nah, siap digunakan secara online sebelum pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS atau EAS. Nah, jadi proyek ini tujuannya untuk EAS ya. Jadi yang pertama itu ada rumusan masalah. Nah, yang di sini rumusan masalah saya ada tiga. Nah, bagaimana merancang sistem kasir berbasis web yang dapat mengelola data inventory produk secara dinamis. Terus yang kedua, bagaimana mengimplementasikan logika aritmatika kondisional untuk perhitungan diskon progresif pajak PPN 11% pada transaksi kasir. Nah, bagaimana melakukan deploy aplikasi agar terdapat diakses secara publik dan online oleh pihak penguji. Nah, tujuan proyeknya itu untuk membangun aplikasi Point of Sales atau POS. Nah, ini berbasis web yang memiliki fitur manajemen data atau CRUD. Nah, jadi produk dan user. Jadi, tujuannya ini untuk membangun smart POS berbasis web yang memiliki fitur manajemen yang sangat-sangat basic yaitu CRUD. CRUD itu ada create, read, update, dan delete. Nah, ini yang kedua untuk menetapkan algoritma perhitungan matematika untuk efisiensi kalkulasi belanja dan potongan harga otomatis serta penyesuaian stok. Yang ketiga untuk melakukan hosting dan deploy sistem platform agar aplikasi berjalan secara live pada jaringan internet. Lanjut ke bab 2, di sini ada landasan teori, yaitu ada sistem informasi point of sales atau smart POS. Di sini POS-nya itu adalah sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan pada toko atau kasir retail. Nah, sistem POS modern berbasis web menawarkan keunggulan berupa fleksibilitas akses, nah, penyimpanan dan data pusat. Nah, dan kemampuan integrasi yang tinggi dengan layanan database eksternal. Nah, jadi saya ada ngebuat database, cuman database-nya ya database biasa, cuman ya itu database-nya bagus. Saya menggunakan SQLite. Nah, di sini yang kedua ada logika aritmatika dan algoritma transaksi, yaitu komponen utama dari kecerdasan sistem ini terletak pada pemrosesan logika matematika berlapis saat kasir melakukan checkout belanja. Nah, itu ada perhitungan subtotal produk, nah, itu subtotal sama dengan harga jual, sama dengan quantity. Jadi logika diskon progresifnya aritmatika kondisional. Sistem secara otomatis mendeteksi potongan harga berdasarkan akumulasi nilai belanja mentah dengan kondisi. Nah, jika total belanja 150.000 maka mendapat diskon 10%. Jadi untuk ini nih sebenarnya udah saya ganti, cuma saya lupa ganti di laporan, nanti bakal saya ganti. Jadi dia belanjanya itu sama seperti ini logikanya, cuman bakal ditambah. Jadi kalau misalnya dia beli 3 dapat diskonnya 5% atau 10%,
Nah, nanti di pembelanjaan 4 pieces, setiap dia menambah satu pieces akan bertambah juga diskonnya 1%. Jadi untuk perhitungan pajak PPN 11% ini, pajak dikenakan nilai total belanja yang sudah dikurangi diskon. Nah, jadi pajak sama dengan total belanja sama dengan diskon. Jadi time 11%. Nah, total akhir yang harus dibayar adalah total akhir, total belanja sama dengan total belanja dikurangi diskon, tambah pajak. Jadi logika kembalian uangnya, kembalian sama dengan uang tunai yang diterima, dikurang total akhir. Nah, ini pengurangan stok otomatis setiap kali transaksi berhasil disimpan, sistem menjalankan logika matematika pengurangan pada tabel produk. Nah, ini nih yang kayak stok baru sama dengan stok lama dikurang quantity. Terus 2.3-nya integrasi mata kuliah informatikanya itu pengembangan Smart Post mengolaborasikan materi keilmuan informatika yang telah dipelajari yaitu jaringan komputer dan web programming. Nah, ini implementasi arsitektur client server yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data atau RESTful API. Nah, ini proses pengembangan menyertakan tahap deploy, sistem pelayanan cloud application hosting seperti Vercel, Railway, dan Render. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Vercel. Serta manajemen database server pihak ketiga seperti Supabase agar aplikasi dapat diakses secara publik via internet. Nah, jadi di sini database saya menggunakan SQLite. Untuk rekayasa perangkat lunak juga masuk di dalam ini karena dia menerapkan fase siklus hidup pengembangan perangkat lunak dimulai dengan pemodelan basis dan terstruktur hingga penentuan spesifikasi kebutuhan fungsional sistem. Interaksi manusia dan komputer juga masuk di sini untuk IMK karena dia perancangan tata letak grafisan termuka, halaman kasir penggunaan prinsip user friendly dan untuk meminimalisasi jumlah aksi klik oleh kasir saat jam operasional sibuk. Jadi dia ini juga untuk ngedesain UI UX ini masuk ya di IMK. Lanjut, di sini ada perancangan sistem. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup dan fitur utama. Smart Post memiliki ruang lingkup fungsional sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dia untuk autentikasi pengguna. Nah, sistem login yang memisahkan hak akses antara admin. Ini dia menjelaskan stok dan kasir dan ini untuk melayani kasir ya, melayani kasir itu maksudnya transaksi. Nah, dia manajemen data curut database, nah fitur bagi admin untuk menambah, melihat, memperbaharui dan menghapus produk, harga, stok, kategori dan lain-lain. Yang ketiga ada halaman kasir, yaitu point of sales antar muka kasir untuk memilih produk dan menentukan jumlah kuantiti yang mengelola keranjang belanjaan interaktif. Yang keempat ada sistem pembayaran dan cetak struk. Nah, sistem otomatis untuk menghitung kalkulasi transaksi, nominal uang yang dibayarkan hingga mendeteksi jumlah kembalian secara otomatis lengkap dengan halaman ringkasan transaksi. Nah, simulasi cetak struk. Terus ini ada entity relationship diagram atau diagram HRD-nya berikut untuk hubungan logis antar table dalam database Smartpost yang mempresentasikan relasi data sistem. Di sini ada sedikit aja, ada user, ada transaksi details, terus ada produk. Nah, yang pertama itu ada tabel user. Di sini primary key-nya untuk ID increment-nya. Terus ada username-nya itu menggunakan varchar, password menggunakan password, role varchar. Harusnya di sini sebenarnya saya ada menggunakan username dan password. Cuman kemarin itu ada beberapa kesalahan. Jadi untuk kode unik khasnya itu saya tidak bisa memperoleh. Jadi untuk kode unik penyetelan password, jadi dia error di bagian itu karena khasnya tidak keluar. Jadi untuk username dan password saya tidak bisa menginput dan ya udah dia muncul di tampilan login, cuman saya nggak bisa login dengan username yang udah saya setting, dengan password yang udah saya setting. Jadi dia nggak muncul. Jadi ujungnya saya akan menghapus untuk fitur username dan password. Sebenarnya lebih bagus ada username dan password. Jadi kita bisa tahu misalnya di jam sekian sampai jam sekian kasirnya siapa yang menjaga. Jadi untuk itu saya mohon maaf. Terus kita lanjutkan untuk IRD, user dan transaksi. Ini dia dari satu user dia bisa memiliki banyak transaksi. Jadi relasinya itu one to many. Di sini ada transaksi. Transaksi itu yang berisikan ID increment lagi, terus ada user ID, total date time, total harga desimal, diskon desimal, pajak desimal, total bayar desimal. Di sini primary key-nya ditentukan oleh apa ID auto increment, terus fortune key-nya ada user ID. Terus transaction bisa memiliki satu transaction bisa memiliki banyak transaction details. Jadi ya sama untuk relasinya itu dia one to many.
Di sini ada ID auto increment, transaction ID integer, terus ada product ID integer di sini, harga jual satuan desimal, quantity integer, subtotal desimal. Di sini dia primary key dan version key-nya itu sama ada di ID auto increment. Terus di produk juga memiliki banyak transaction details, makanya di sini dia memiliki relasi one to many. Untuk isinya ada ID increment, nama produk, terus ada harga jual, ada stok, ada kategori. Di sini untuk keterangan relasinya tadi. Terus di sini ada metodologi dan rencana pengujian. Di sini metodologinya saya menggunakan waterfall model. Nah, ini untuk pengembangan Smart Post ini menerapkan pendekatan terstruktur model sequential linear waterfall yang meliputi tahap-tahap berikut. Nah, ini yang pertama ada analisis kebutuhan. Karena yang pertama itu untuk menganalisis kebutuhan kita perlu mengumpulkan data operasi, skema transaksi retail dan menetapkan kebutuhan fungsional sistem kasir. Yang kedua, desain sistem ini kita untuk merancang struktur database IRD, alur logika, algoritma aritmatika diskon, serta pembuatan wireframe antar web. Yang ketiga ada penulisan code. Jadi kita di tahap yang ketiga itu coding kemarin. Ini untuk mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam baris pemrograman menggunakan bahasa pemrograman pilihan, membangun fungsi API backend dan menyusun kerangka visual front end. Nah, terus yang keempat ada pengujian sistem atau testing. Nah, ini untuk melakukan verifikasi performa aplikasi secara lokal guna mendeteksi bug atau pemrograman atau kegagalan kalkulasi rumus matematika. Nah, ini yang kemarin saya ada permasalahan di bagian pengujian sistem atau testing di bagian login. Nah, yang kelima baru kita masuk ke tahap deploy. Nah, ini untuk memindahkan seluruh baris kode ke server produksi berbasis cloud agar sistem dapat diakses secara daring. Nah, ini diikuti dengan pemeliharaan skala kecil menjelang presentasi UAS bisa juga. Nah, ini ada rancangan pengujian black box testing. Nah, ini untuk memastikan seluruh modul fungsional dan logika aritmatika dalam aplikasi SmartWatch. Nah, ini terbatas dari kesalahan sebelum didemonstrasikan di hadapan dosen penguji. Nah, ini yang pertama itu ada keamanan autentifikasi, manajemen hak akses, terus validasi data batas inventory, logika diskon progresif, kalkulasi finansial akhir, integrasi sinkronisasi data, dan ketersediaan jaringan. Nah, ini di bab 5 ini hasil rancangannya. Daripada saya harus menjelaskan di sini, jadi kita langsung saja ke proyeknya. Ini untuk hasil dari deploy yang sudah saya buat. Di sini namanya Smart Post ujian akhir. Di sini UAS implementasi Care Vercel karena saya menggunakan Vercel. Di sini tampilannya masih sangat biasa saja dan saya belum ada membuat yang lebih menarik lagi karena di sini yang saya paling utamakan itu fitur dan sistemnya berjalan dengan baik dan normal ya. Di sini ada Smart Post. Di sini ya pengenalan sistem informasi point of sales berbasis web. Nah, sebenarnya di sini bisa kita tambahkan untuk nama toko baju atau ini ya kayak iklan-iklan lah gitu kan. Di sini pada fitur yang pertama ini ada menu kasir sih sebenarnya. Di sini untuk daftar keranjang belanja, di sini untuk panel kontrol stok dan master data di sini. Ini untuk ini sih sebenarnya fitur curut tadi di sini untuk melihat data read, terus ini untuk menu tambah restock barang berarti di sini update. Ini perbaiki nominal produk, ini juga update. Di sini untuk create. Nah, di sini ada nota invoice transaksi. Jadi kita coba aja untuk sistem berikut. Jadi di sini ada kemeja flanel tersisa 17, anggap saja kita beli di sini 16 baju. Karena sebelumnya saya udah bilang kalau kita belanja 3 piece itu kita mendapatkan diskon. Jadi kalau kita belanja lebih satu lagi kita akan mendapatkan diskon 1%, 1%, 1% setiap satu piece-nya. Kita coba. Nah, di sini kita mendapatkan potongan harga 30%. Jadi kita mendapatkan untung untuk membeli baju yang 150.000 yang dimana harusnya 150.000 dikali 16 tuh hasilnya kan di 2.400.000 kali 30%.
Nah, di sini kita bisa hemat 720.000. Lumayan kan buat kita yang mau shopping karena saya mengadakan ini nih hanya untuk peruntukan dan simulasinya ini toko baju baru. Jadi dia mengadakan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan agar bisa melihat artikel dari toko baju tersebut biar terlirik lah gitu. Jadi kita coba ini di sini ada ambil pembayaran dan cetak struk. Di sini transaksi checkout sukses kata dia. Kita oke kan. Di sini dia muncul peringatan restock seperti yang sudah saya jelaskan karena ini nih dia kurang dari 5 akan memunculkan notifikasi agar kita merestock dan warna untuk tampilannya dia juga berubah menjadi warna kuning yaitu di mana warna kuning dengan identik dengan warna warning. Jadi ini dia untuk fitur daftar keranjang belanjanya. Terus di sini kita juga bisa hapus untuk fitur ini kita bisa hapus contohnya kayak kaos polos ini sih kita bisa coba. Apakah Anda yakin untuk menghapus artikel pakaian kaos polos cotton combat secara permanen dari database? Kita oke kan. Nah, jadi sukses dihapus dari database. Nah, dia udah hilang. Dia hilang. Jadi kita coba lagi untuk beli yang ini. Contohnya 20 deh. Kita masih dapat 30 karena ini udah mentok ya di 30%. Coba. Nah, di sini dia berubah menjadi warna merah untuk habisnya karena di sini udah peringatan keras kita harus merestock barang. Nah, di sini kita bisa restock lagi di 20 baru stok ke database. Nah, di sini dia akan kembali lagi di 20. Nah, ini kalau coba kita close terus kita buka lagi. Nah, dia datanya sebenarnya datanya data simple, data kecil, eh SQLite biasa, tapi datanya bekerja, database-nya bekerja dengan baik. Jadi dia tersimpan. Oke, di sini kita coba tambah menambahkan barang. Di sini P002. Di sini kita coba tambahkan apa ya? Celana. Celana with pants. Kita coba input harganya itu di 100.000 saja. Nah, stok awalnya kita buat 30 deh. Hasil didaftarkan. Nah, di sini muncul nih Sweatpants 30.000. Nah, sekarang coba kita beli 10. Nah, dia berjalan jadi 20-20%. Kalau kita refresh, nah dia datanya masih tersimpan sesuai dengan yang tadi. Nah, cuman permasalahannya itu dia tidak berurutan aja untuk ID-nya ini. Harusnya kan tadi saya buat P2, harusnya dia di bawah satu. Cuman ya udahlah. Di sini untuk memperbaharui harga, kita bisa input harga baru. Di sini kita coba buat 200.000. Nah, jadi 2 juta. Coba kita beli empat deh. 4 di sini jadi kena 7.200.000 potongan 10% kita cetak struk. Nah, di sini nongol ID invoice-nya invoice. Nah, ini untuk data kode uniknya. Ini celana sweatpants kali 4 7.200.000 total kotornya 8 juta dipotong dengan diskon progresifnya 800.000. Nah, total akhir finalnya 7.200.000. Nah, karena ini menurut saya kemahalan, jadi coba kita ganti jadi 150.000. Eh, nah, harganya sudah berubah menjadi 150.000. Di sini kita restock celananya biar jadi rata 20 semua.
kita juga bisa menambahkan baju. Kita tambahkan contohnya lagi kayak P006. Nama bajunya kita coba buat baju. Oh, apa ya? Oh, kita coba buat jaket. Untuk harganya di 250.000. Stok awalnya kita buat 50. Nah, ini berhasil didaftarkan dan di sini muncul Word Jacket, di sini juga muncul Word Jacket, di sini juga muncul Word Jacket. Ini kalau kita close lagi, kita buka lagi seperti tadi, ya tercatat semuanya. Jadi itu saja sih yang bisa saya jelaskan. eh Kalau kita mau coba sekali lagi juga boleh. Word Jacketnya kita beli 15 piece. Nah, di sini di daftar keranjang belanja itu juga tercatat namanya Word Jacket 15. eh, KTY ini saya persingkat menjadi quantity ya sebenarnya. Jadi dia ada 15 piece, diskon progresifnya itu 30%, terus dengan subtotal 2.625. Nah, kalau kita berpembayaran dan cetak struk, di sini keluar semua invoice, Word Jacketnya kali berapa, terus subtotal kotornya berapa, diskonnya berapa, dan total akhirnya berapa. Jadi baiklah itu saja yang bisa saya jelaskan untuk proyek kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Alif Kayudra, NPM 233510435 dan dari kelas D. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.